Baiklah, selamat pagi kepada sahabat-sahabat Smile Center yang sudah hadir di bi-weekly seminar yang diadakan oleh Smile Center. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, terima kasih. Baiklah, semoga semua saudara-saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai seminar kita, seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami dan seluruh keluarga kami sampai pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan sebuah seminar yang kami rindu membawa kami berserta seluruh keluarga kami menemukan arti dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Berkati acara ini ya Bapa dari awal sampai akhirnya. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baiklah, sekali lagi selamat pagi bagi sahabat-sahabat yang sudah hadir di seminar Zoom saat ini. Mungkin sahabat-sahabat yang baru pertama kali bergabung dalam seminar ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai siapa Smile Center. Namun sebelumnya buat sahabat-sahabat yang membutuhkan translation terhadap bahasa Inggris, sahabat-sahabat bisa klik tombol interpretation dan memilih mode bahasa Rusia. Maka akan ada translator yang membantu sahabat-sahabat untuk mendengarkannya dalam bahasa Inggris. Baiklah, mungkin Putri boleh dibantu untuk permisi untuk share screen-nya. Baik, mungkin sahabat-sahabat masih bertanya-tanya kira-kira siapa itu Smile Center. Dan Smile Center adalah sebuah organisasi non-profit yang menyediakan beberapa program. Yang pertama adalah counseling, kemudian ada stop smoking program, ada juga mental health seminar seperti yang saat ini sedang kita ikuti, kemudian ada juga depresi recovery program. Dan kalau ditanya kenapa bisa didirikan Smile Center, oke, sorry, saya coba dulu untuk share screen-nya. Jika ada sahabat-sahabat yang bertanya, kenapa Smile Center bisa didirikan? Seperti yang sahabat-sahabat sudah tahu bahwa penyakit pikiran atau penyakit mental itu sudah terjadi di mana saja, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan ini sudah ditemukan sepanjang waktu sejarah kehidupan manusia. Dan yang seperti kita tahu, bila penyakit pikiran ini disimpan secara terus-menerus, maka penyakit ini akan bisa menghasilkan perasaan yang keliru, emosi yang negatif, atau imajinasi-imajinasi yang salah, sehingga dapat merusak kemampuan otak dan merusak kemampuan kesehatan fisik, sehingga ada begitu banyak penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh karena penyakit pikiran, seperti penyakit kulit, tekanan darah tinggi, autoimun, kanker, atau penyakit mematikan yang lain. Sehingga kita bisa dapat mengambil kesimpulan dan kami percaya bahwa 9 dari 10 penyakit disebabkan oleh karena pikiran. Itu sebabnya Smile Center didirikan sehingga kami, Smile Center, bisa membantu siapa saja yang merasa terbebani dari rasa sakit pikiran, sehingga memiliki kesehatan yang lebih holistik secara fisik, mental, rohani, dan lainnya. Baiklah. Oke, terima kasih. Jadi secara fisik, mental, emosi, dan spiritual sehat secara holistik. Itu sebabnya kami Smile Center memberikan layanan-layanan seperti counseling, kemudian mental health seminar,
Stop Smoking Program. Ini ada fotonya, physical health check-up. Dan yang baru saja kita lakukan beberapa saat yang lalu adalah 10 days wellness program, di mana kita mengambil kesempatan selama 10 hari untuk berada di suatu tempat yang tenang, yang dimana kita bisa fokus terhadap kesehatan fisik, mental, spiritual, dan emosi secara holistik. Baik, kita juga memiliki beberapa tools yang bisa digunakan oleh sahabat-sahabat. Kalau ada sahabat-sahabat yang merasa apakah saya memiliki depresi atau ketergantungan terhadap nikotin, sahabat-sahabat bisa foto QR code di sini, kemudian melakukan tes sendiri sehingga sahabat-sahabat bisa tahu, oh saya memiliki depresi yang mild, atau saya sama sekali tidak memiliki depresi, atau saya memiliki depresi yang berat. Sehingga ketika Anda sudah melakukan tes tersebut, Anda mengetahui posisi Anda di mana, dan Anda bisa menghubungi kami untuk bantuan lebih lanjut. Dan kita selalu melakukan banyak seminar. Ini adalah seminar-seminar yang sudah kita lakukan. Dan pada pagi hari ini kita memiliki sebuah topik yang sangat luar biasa, yaitu The Simplicity of Happiness, yang akan dibawakan oleh Kak Ramon Tengkano bersama istri. Kak Ramon Tengkano ini adalah seorang pembicara yang sering sekali diundang ke acara-acara untuk memberikan semangat hidup bagi orang-orang. Untuk itu sebabnya hari ini kita sangat berbahagia karena seminar ini kiranya bisa membawa kita untuk menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun sebelum kita memulai seminar tersebut, kita akan menonton sebuah video atau sebuah film yang menceritakan secara luas kehidupan dari Bang Raymond Tengkano. Semoga menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat Smile Centers. One night in Los Angeles, while drinking and having fun, he took out his hand like, "Hey, dude, let's race to the first $1 million." Race for $1 million. That's an aggressive race. But you know what? Just because I didn't like the guy, I really took on the race, seriously. 5 years after we had the handshake, I think I was 28. I'm like, man, now I have more than $1 million in my bank. I think I want to call that guy. And then actually he came. I picked him up with the Range Rover, nice. I was asking him, so what are you doing now, man? You get that $1 million yet? He said, no. And then it made me feel good. Oh, this is what it feels like. Defeating, people that you hate. So I just kept on going, And I had houses, I had properties, I had a few apartments. Oh, I counted, I had like 15 cars or something, 6, 7 Harleys at the time, just toys in my garage. And then I could buy anything I want. And then I had
And the whole family suffered. Oh God. An old man owed me money, you know. Then he gave me a check. Check is good for next week. Following week, I took it to the bank and it bounced. I go, okay, promise you, next week. Promise. Okay. To see him the next week, still didn't have money. So he lied to me 3 times. And then there was ego talking. You know, it was not about money anymore. You know, couldn't care less about money. But you know, just don't do that to me. Brought my bouncer with me. You know, my hitman destroyed his office and then smashing things. The guy was so scared. He was smoking a lit up cigarette. He was so old, fragile, old and gray and bent and shaking. There I was. You know, I was still young. You know, tough. And I was so happy. You know, just his office was destroyed. Tables split in two and chairs. I went home. Next day I found out he died. Heart attack. All for $5,000. What have I become? Should have been me. I just made a promise that the rest of my life I just choose to do good things for other people. That's it. Indonesia has already it's a developing country, and then my village where I live is probably one of the underdeveloped villages. I'm not saying you have to sell your houses, your cars, and everything. Well, that's what I did, but I'm not imposing the values to other people. That's what I needed to do. What I'm saying is that maybe there's somebody that needs to build whatever, you know, the houses or irrigation system or something or anything. There's a need, you know, in their village. You go out and you be the answer to the need. I think the true happiness is when you start to empty yourself a little bit more and more, you know, and more the next day. Giving is actually the key to happiness. We bring different values to young people that maybe that are really becoming addicted with selfishness. You go ask young people, say, "What do you want to do in life, man?" "Oh, I want to be a doctor. I want to be a lawyer." Why? To make a lot of money. I say, I tell my children, you know, if there's time, there's money, you become doctors. When you graduate, you become anything. You go out to the villages, go help serve people that cannot repay you at all. And it gives me such satisfaction. Now we have a clinic down there, you know, with the whole village, and we fix their teeth, we clean them up, and you know, and then they come back home like, oh, I've been suffering for years. I have no money to go to doctors and everything. Now, thank God, you know, I have you. You know, they're happy because of your presence, because of your service that you do.
punya keberanian, ya, untuk mempunyai kerendahan hati, mau belajar, menyatakan bahwa oke, saya orang muda, saya perlu belajar karena I'm not that smart, ya. Karena kita banyak perlu, we have to learn many things. Ini perlu kerendahan hati. Kenapa? Karena gini, kamu tuh jadi manusia tuh harus punya sesuatu. Achievement. Kamu mau apa? Yes, we teach the young people to be successful and everything, but before they become successful financially, I think it's good for them to have a good foundations of morale, which is actually not about self. It's about giving to other people, empowering, being beneficial to other people. Your presence need to benefit other people. That's how you can create the balanced society. It's actually contagious. When you go inspire somebody else, they become inspired. They want to do something else. Why is it really important? Well, because there's so much suffering in this world. Because everybody serves themselves. Selflessness is really the key. The fear is not there anymore. Yeah, there's really nothing to be afraid of. 10 years ago, beyond, happiness can only be defined by the feeling of having something that nobody else has. That was my happiness. Winning the race in life. It's completely opposite. It's towards fulfilling somebody else's dream. Apa itu di dalam makanan ya? The togetherness and doing something different, for other people really is what can unite your family even more. Live a simpler life. Baik, ketika saya nonton videonya sahabat-sahabat, saya selalu menangis. 3 kali nonton videonya, 3 kali menangis, luar biasa sekali. Baik, saya akan serahkan kepada Bang Raymond dan Kak Sandy untuk mengambil waktu dan tempatnya untuk memberikan seminar kepada kita semua. Silakan. Bang Raymond, sorry, unmute. Bang Raymond juga kasih. Ya. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Audio baik? Baik. Oke. Terima kasih pertama-tama undangannya kepada saya dan istri. Sebenarnya kami berdua ini bukan, saya nggak tahu apa nama kami tajuk yang kita pilih untuk dibicarakan hari ini. Kami hanya mengharap semua kita mempunyai cerita yang sama yang kita bisa relate ya. Awalnya video ini, saya mau cerita sedikit, video ini sebenarnya dibuat oleh teman saya. Kawan saya ini ya orang Amerika, orang Indonesia cuma ya American lah kurang lebih. Karena dari kecil dia di sana, jadi dulu kami sempat kuliah sama-sama. Dia tahu persis saya ini orang seperti apa. Nah, di saat kami berkuliah dulu di sana, lalu ya kami mempunyai kehidupan ya yang tahulah biasa anak-anak muda bagaimana. Lalu setelah berapa tahun tidak ketemu satu sama lain, kami ketemu lagi tahun 2014 kalau nggak salah, tahun 2014-2015. Lalu dia dengar-dengar, Ramon sekarang kamu katanya tinggal di desa.
melayani orang-orang, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial dan sebagainya. Saya bilang, iya, 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 iya. Dia bilang, why? Dia bilang, kenapa? Saya tahu kamu bukan model orang kayak begitu. Lalu saya coba bilang sama dia bahwa, ya coba aja datang ke sini. Datang ke sini, lalu dia datang ke Indonesia beberapa hari, dia Sama saya. datang kunjungi saya, Tinggal. tinggal bersama dengan kami. Nah, karena dia ini memang dia adalah filmmaker ya, dia buat film dokumentari dan beberapa film untuk di Hollywood dan sebagainya. Lalu dia datang. Lalu di saat dia datang, dia melihat, wow, ini suatu kehidupan yang saya nggak nyangka kamu bisa lakukan. Sebelumnya saya tidak pernah menyangka-nyangka bahwa kamu punya ketertarikan untuk melakukan sesuatu atau hidup berbagi dan sebagainya. Jadi saya katakan sama dia, wah ini yang saya lakukan sekarang ini ternyata memberikan saya kebahagiaan lebih daripada apa yang dulu saya kejar seumur hidup, saya bilang. Lalu ya dia putuskan untuk boleh nggak saya buat film dokumentari karena saya punya spesialisasi adalah buat dokumentari film. Nah, lalu dia datang beberapa hari dia shoot video sehingga sesudah selesai videonya dia buat aduh susah sekali mau cut video yang mana supaya tidak terlalu lama. Akhirnya dia putuskan 10 menit saja limitnya. Ya inilah yang saudara-saudara tadi baru saksikan. Nah, saya rasa yang membuat kawan saya yang membuat film ini tertarik, saya juga tidak menyangka dia pilihan hidup saya sama istri menjadi suatu yang menjadi ketertarikan untuk dia buat film. Saya rasa bisa juga menjadi satu hal yang mungkin saudara-saudara atau teman-teman mungkin bisa juga relate, ya bisa mengerti juga karena semuanya manusia ini mempunyai apa ya, kalau kita dalam bahasa kita ini mempunyai kalbu ya, di dalam hati ini mempunyai satu kerinduan untuk melakukan sesuatu lebih daripada apa yang kita lihat di sini, apa yang kita gimana ya, Sen? Apa yang kita lakukan setiap hari ini, setiap manusia pasti mempunyai pertanyaan, is there anything else in this life? Apa ada lagi sesuatu yang lebih dalam, yang lebih membahagiakan dari kehidupan kita daripada apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sekarang ini? Ya, mungkin yang kita tahu cuma kejar karir, ya toh. Waktu masih muda, ngejar apa? Oh, pendidikan. Orang tua bilang, nak, sekolah baik-baik kamu, nak. Habis sekolah baik-baik, sesudah sekolah baik-baik, kenapa orang harus sekolah baik-baik? Supaya nanti kamu boleh kuliah, kalau bisa dapat beasiswa bagus, sekolah di tempat yang bagus, dan sebagainya. Untuk apa? Supaya di saat kamu lulus kuliah, habis kamu lulus kuliah, kamu dapat pekerjaan bagus. Untuk apa pekerjaan bagus? Supaya uang kamu banyak. Untuk apa uang banyak? Kalau uangmu banyak, kamu bahagia. Nah, saudara-saudara, ini tuh semua standar ini. Saya dibesarkan dengan nilai-nilai yang sama. Nah, sesudah kita pergi bereksperimen, menjalankan apa yang menjadi norma di dalam lingkungan ini, ternyata tanya-tanya, apakah kita bahagia? Senang nggak kita melakukan apa yang kita lakukan? Mungkin bisa dikatakan bahwa kita ini berdua produk dari didikan yang dimana didikan orang tua yang dimana sangat sukses ya, orang tua mendidik kami gitu. Norma-normanya yaitu norma-norma manusia normal kalau menurut saya, manusia rata-rata dalam arti ya dididik supaya bisa sukses, supaya kalau uang itu kunci dari segala macam kebahagiaan gitu ya. Sehingga ya memang dari kecil pun sehingga besar, dewasa, sehingga di saat kami menikah juga yang kami cari selalu itu. Tanpa diberitahu bahwa ternyata uang itu kalau bagi saya ya, uang itu memang apa ya, prinsipnya uang itu memang ya semua orang butuh uang ya. Tapi uang itu tidak mungkin bisa membeli kebahagiaan sebenarnya kalau menurut saya ya, karena saya sampai di titik dengan suami saya, wah mencapai uang tersebut gitu. Tapi at the end di saat titik itu sampai, loh kok hampa aja gitu, Gini-gini kok aja. kalau gini-gini aja gitu kan, kosong aja gitu. Apa yang salah? Akhirnya sehingga saya pernah waktu itu bicara sama orang tua saya sampai kesel sama orang tua saya pada saat itu, saya katakan bahwa saya sangat membuang waktu saya sampai di titik yang dimana papa mama bilang bahwa
kalau sampai di titik itu akan bahagia. Saya sampai di titik itu, bahkan saya menjadi manusia, menjadi sosok wanita yang bisa dikalahkan, bisa dikatakan dulu prinsip saya, oh lo punya segitu doang punya lo. Gue akan kasih lihat lo berapa punya gue supaya lo bisa tahu ya. Keturunan lu juga nggak mungkin bisa beli apa yang gue punya gitu. Itu prinsip saya gitu. Saya kira dengan sampai di titik itu saya akan betul-betul bahagia. Ternyata bagi saya itu ialah suatu suatu kiasan yang kosong gitu. Di saat saya dengan suami saya sampai ke titik itu nggak dapat apa-apa. Saya menjadi orang yang sangat depresi, saya menjadi orang yang sangat stres, saya tidak punya tujuan hidup. Bahkan waktu itu saya punya anak, tapi kalau bagi saya, tapi bagusnya zaman dulu, zaman saya belum mendapatkan, bagi saya ini suatu kebahagiaan hidayah ya. Saya memang zaman dulu tuh saya percaya semua orang mempunyai hidayah, semua orang mempunyai prinsip ya. Saya dulu punya goals. Dulu tuh saya punya goals dalam arti gini, saya selalu bilang sama suami saya, tunggu. Saya punya goals. Nanti sebelum umur saya 30, saya bilang ke suami saya akan stop ini semua, saya akan cari sebenarnya makna hidup saya itu apa sih gitu ya. Itu goal saya. Memang hidup saya semuanya hidup tuh waduh. Gas aja hidup, karena saya lihat umur gue juga belum sampai 30 gitu ya pada saat itu. Gas. Ya saya bersyukurlah karena belum sampai umur saya 30 lah, baru umur 28 pada saat itu saya sudah saya sudah mulai berpikir sama hidup saya, kok hidup kok gini ya, apa ya gitu. Dan saya sudah mulai ingat dengan goal saya katakan ke diri saya bahwa ya saya punya janji ke diri saya kalau sudah umur mau 30, I think I need to slow down a little bit gitu ya. Saya harus mulai merlambat lah, karena bagi saya tuh umur 30 itu bagi saya dulu ya, bagi saya kalau umur 30 tuh udah tua banget deh gitu ya. Kalau udah tua banget terus belum menemukan makna hidup, bagi saya tidak bilang bagi semua orang, bagi saya kalau umur sudah 30 belum menemukan makna hidup, bagi saya itu suatu failure, bagi diri saya itu suatu kegagalan gitu ya. Itu goals hidup saya. Jadi saya di saat umur 28 saya udah mulai hitung, 2 tahun. Oke, 2 tahun oke lah. Kurang lebih umur 27,5 lah. Waktu itu belum sampai umur 28 ya. Saya sempat berpikir, oke lah umur segini oke lah ya untuk mencari makna hidup tuh apa sih. Sempat saya mau pergi ke tempat yang tersembunyi lah gitu ya. Bertapa lah gitu ya. Mau pergi ke gunung mana lah, mau pergi ke daerah mana lah gitu ya. Karena saya ingin menemukan arti hidup saya gitu. Karena apalagi di saat saya sudah punya anak juga pada saat itu, bagi saya this is not fair, bagi saya tidak adil kalau saya juga membawa anak saya ke dalam kegelapan, kehampaan hidup ini gitu. Saya merasa bahwa oke lah, I cannot be someone, saya nggak bisa menjadi seseorang, tapi at least saya bisa menyelamatkan jiwa anak-anak saya pada saat itu gitu. Bagaimana menyelamatkan jiwa anak-anak saya? Paling enggak saya bisa menyelamatkan dari apa nih? Menyelamatkan dari kehampaan dan juga kekelaman hidup yang saya alami pada saat itu. Ya. Karena bagi saya merasa kalau saya mendidik anak saya seperti apa yang orang tua saya didik, dalam arti apa? Kamu harus sukses, kamu butuh. Orang tua itu betul, siapa yang bilang tidak boleh sukses? Semua orang harus sukses, semua orang harus mengerti. Tetapi orang tua tidak mengajarkan uang itu dibutuhkan untuk sesuatu misi yang berbeda gitu. Saya tidak diajarkan itu. Saya diajarkan kebahagiaan dunia ini hanya terbatas dengan uang. Wah, jadi itu aja konsepnya. Jadi bagi saya tidak mau membawa anak saya ke dalam kegelapan hidup yang dimana saya memberikan mereka racun, yaitu uang itu yaitu kunci dari kebahagiaan. Nah, saya bisa katakan dengan jelas itu ialah bohong. Uang itu bukan kunci dari kebahagiaan gitu ya. Melainkan kalau bagi saya prinsip dan keinginan hidup kita yang menjadi kunci dari kebahagiaan. Uang itu yaitu tools. Uang itu cuma alat yang membuat kita dapat berjalan untuk dapat tahu kebahagiaan itu apa sih? Oh, ternyata kebahagiaan ini gitu ya. Jadi itu yang saya lihat anak-anak saya pada saat itu. Saya masih punya 2 anak ya, 2 anak saya laki-laki. Anak saya 3, saya belum dapat anak saya yang 1 yang perempuan ya. Jadi saya pikir bahwa aduh,
masa iya sih saya kasih anak saya, menjerumuskan anak saya di dalam kehidupan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dulu zaman saya ngobat, saya minum, bahkan saya nggak bisa tidur, saya pakai obat tidur, saya pakai obat penenang. Wah, orang nggak bisa ketemu saya seperti normalnya ini ya kalau saya nggak minum gitu, saya nggak ngobat gitu ya. Kenapa ngobat? Karena saya merasa bahwa hidup kok begini sih gitu ya. Apa yang orang nggak bisa beli, gue bisa beli gitu. Tapi dalam waktu beberapa menit, 30 menit, 1 jam, kok hampa aja gitu. Akhirnya saya merasa, dan ya suami saya tahulah, saya sempat mau bunuh diri ya beberapa kali. Karena saya bilang sama suami saya, ini hidup tuh bohong ya. Saya bilang sama makanya kenapa saya marah sama orang tua saya ya. Bagi saya, kenapa kok papa mama akhirnya bawa saya ke dalam kehidupan mau bunuh diri lah, hidup ngobat lah, hidup mabok lah, ini apaan gitu ya. Gitu. Jadi itu yang saya merasa bahwa saya tidak mau membawa anak saya ke dalam kegelapan hidup yang suram gitu. Jadi di tahun 2008, sekitar pertengahan 2008, saya cuma memulai mengadakan suatu eksperimen. Suatu journey, Ya toh? Nah, perjalanan. teman-teman mungkin bukan saya anjurkan untuk melakukan hal yang sama, tetapi ini kita tahu bahwa ada something is missing. Suatu yang hilang. Ya mungkin ada orang bilang, ya gua nggak sampai gitu-gitu banget lah, nggak sampai stres mau bunuh diri dan sebagainya. Tetapi setiap manusia, tidak ada manusia terkecuali di kita di channel ini sekarang, yang tidak wondering ya, yang tidak bertanya-tanya, apa ada arti yang lebih ya? Pertemuan kita ini Smile Center ini artinya apa sih? Bagaimana how to put a smile in your face? Bagaimana caranya hidup ini penuh dengan senyuman, penuh dengan kebahagiaan, dan kita coba dengan mungkin coba beragama dan sebagainya. Iya, agama itu tujuannya adalah untuk memberikan kita kebahagiaan. Tapi kalau kita beragama hanya karena rutinitas saja, Nggak dapat juga. nggak dapat juga. Apapun agamanya, dari Kristen lah, ada orang Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya, semua kalau hanya dilakukan hanya karena rutinitas, nggak akan dapat apa-apa juga kita. Nah jadi memang semua kuncinya adalah bagaimana ya Tuhan pencipta alam semesta ini memberikan kita jalan-jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, karena ini adalah Tuhan punya kebaikan untuk manusia. Tetapi bukan dilakukan tempuh dengan hanya Rutinitas. ya Absen lah. ya betul lah, kayak gimana permukaan aja ya. Artinya kita ini harus menjawab Kelihatan aja gitu ya. panggilan ilahi kepada masing-masing kita ya. Ini kalau sebahasa saya untuk general aja. Apa sih panggilan ilahi ini? Adalah untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa? Ini loh, nurani kita ini, kalau kita mengejar dunia, karena kita sudah dididik oleh sistem atau society oleh orang tua, anak kejar sampai dapat. Gantungkan cita-citamu di setinggi langit. Ada bagusnya. Tetapi yang jeleknya adalah kalau kita tidak memakai nurani kita di dalam menjalankan tujuan tersebut, kita menjadi orang yang serakah, lalu tidak ada ruangan untuk orang lain. Sementara, ya kan, perintah ilahi itu di dalam kehidupan kita ini kita tahu, nggak usah diajarin agama, nggak usah diajarin. Hati kita ini ada selalu bisikan, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, ya kan, hanya memuaskan diri kita sendiri, kita sudah dikasih tahu, ini nggak benar. Sehingga apa? Kita ini diminta untuk melakukan perbuatan kepada orang lain. Makanya ada orang diajarkan zakat, diajarkan untuk berbagi, atau bukan karena Tuhan butuh duit. Tetapi ternyata ini adalah untuk memberikan kita kebahagiaan yang sesungguhnya. Teman-teman, saya ini nggak percaya hal-hal begini, karena dulu ya walaupun beragama, tapi cuma rutinitas doang. Kalau ada kartu itu masuk, ceklek. Waktu mau pulang, klik, seakan-akan ya. Jadi masuk ya gitu. Ya, yang penting udah ya, saya udah datang ya. Oke, sekarang jatah gue mana sini? Jatah gue. Ya gitu loh. Jadi kita pakai agama ini seakan-akan kita sogok, Tuhan kita sogok. Jadi Tuhan, saya sudah datang, saya sudah bikin ini, sekarang mana? Sekarang bagianmu untuk kasih saya. Bukan begitu. Saya rasa beragama itu adalah artinya kita ini mendengarkan apa yang mau diperintahkan kepada kita untuk lakukan, yaitu apa?
berbagi untuk orang lain. Nah, saudara-saudara, kita juga kalau mau berbagi juga bukan juga melihat agama juga, bukan melihat oh ini agamanya satu sama saya bagi, yang nggak satu sama saya nggak usah saya bagi. Itu bukan beragama itu partai politik kalau saya rasa. Ya, saya saya duluan tahun 2008 saya mempunyai ya gremet gitu ya. Apa sih arti hidup ini? Jalan yang mana yang kita harus tempuh? Akhirnya saya mau bereksperimen. Saya melihat karena saya melihat diri saya sendiri, saya melihat istri saya bilang, wah dulu jadi orang kayak gini ya. Bilang gimana nih mau betulin keluarga kayak begini? Nih istri modelnya kayak gini. Saya salahkan istri padahal ya dia bilang, wah ngaca diri lu juga sama juga, nggak beda-beda jauh kita. Ya toh? Akhirnya saya bilang, mungkin harus dimulai dari siapa? Dari saya dulu. Nah ini di dalam keluarga juga, seringkali kita mau nunggu mau berubah, kita nunggu udah lo duluan berubah. Kalau lu bisa berubah nanti gua ngikut. Ya toh? Kita buat kelinci percobaannya. Kita bilang, nah ini juga suatu prinsip yang kita harus terapkan juga. Di saat kita mau berubah, berubahlah jangan karena kita mengharapkan orang lain berubah. Ya toh? Kita mau berubah karena bilang, pokoknya gua akan berubah asal lo begini ya. Kita mau berbuat baik itu ada syaratnya dulu. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang lain dengan syarat ya. Artinya kalau kita mengasihi dengan syarat, kita bukan mengasihi orang lain, teman-teman. Kita mengasihi diri sendiri. Karena harus bersyarat. Karena saya mau mengasihi kamu, saya berbuat begini-gini untuk kamu supaya apa? Kamu buat ini untuk saya. Wah, ini ada sesuatu yang salah di sini. Kalau kita berbuat baik, ya, berbuatlah baik karena itu yang benar. Kalau kita berbuat baik hanya karena ada imbalan, nunggu imbalan dulu. Kamu harus ada imbalan. Waduh, itu adalah apa? Itu masih selfish, masih mikirin diri sendiri. Nah, gimana kita berbuat baik, habis itu dia tidak menyambut perbuatan baik kita. Ya sudahlah, terserah. Akhirnya kita cari jalan lain. Ya, saudara-saudara, teman-teman yang dibisikkan kepada kita, kalbu kita, nurani kita ini, ya. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kita mau melakukan sesuatu, nggak usah nunggu orang dulu. Kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukan saja karena apa? Perbuatan baik itu kepada orang lain itu bukan benefitnya bukan kepada orang lain. Benefitnya adalah kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kita yang dirubahkan ya. Semakin lama semakin melakukan perbuatan baik tanpa syarat ya. Berbuat mengasihi tanpa syarat. Bagaimana ini cara mengasihi tanpa syarat? Gitu? Tuhan yang memberikan kita ini kasih kebaikannya tanpa syarat. Lalu dia mau mengajarkan tabiat yang sama supaya kita miliki. Bagaimana caranya kalau gitu? Ya coba aja kamu berbuat baik tanpa syarat. Bagaimana caranya? Nah dikasihlah orang, pasangan hidup, yang seringkali nggak pernah memenuhi syarat. Kenapa? Supaya kita ini diajarkan untuk mempunyai tabiat yang sama. Berbuat baik ya berbuat baik aja, nggak usah nungguin syarat. Nah, teman-teman, jadi kalau kita dikasih pasangan hidup, dikasih situasi, lingkungan, ya nggak pernah ketemu syarat yang kita mau. Itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kita sedang diajari untuk memiliki kasih ini tanpa syarat. Nah, begitu juga istri dikasih suami seperti saya. Kenapa? Karena istri saya ini sedang mau dididik untuk apa? Untuk mengampuni. Ya. Kenapa mengampuni? Karena nurani kita ini, kalbu kita ini selalu tahu bahwa kita selalu harus mengampuni. Kenapa? Karena kita selalu diampuni dari kesalahan kita, ya kan? Bagaimana kita diajarkan untuk mempunyai tabiat yang mengampuni? Ya dikasihlah kepada istri saya ini orang yang setiap hari perlu diampuni. Ya enggak? Jadi dikasih seorang seperti saya yang diampuni, artinya apa? Setiap hari yang ini bikin salah sama dia. Ternyata ini adalah alat yang paling sempurna untuk si dia ini, supaya dia belajar tabiat yang mengampuni.
That's right. Nah, ini paradigma seperti ini dari dulu saya cuma dengar secara teori. Untuk itu kita berbuat baik sama orang ini, kasih zakat sama orang. Kalau orang Kristen kasihlah perpuluhan, persembahan, apa semuanya, bilang, Tuhan, nah saya udah beli nih Tuhan ya. Saya udah beli bagian saya, nanti Tuhan kasih sama saya. Nah, kita melakukan tetap tidak ada kebahagiaan, tidak ada, akhirnya Tidak ada benefit in return. Mungkin. ya akhirnya mentok selalu di titik yang sama. Akhirnya saya bilang, saya memutuskan mungkin ada sesuatu yang baru di dunia ini yang saya belum pernah kenal. Ya, walaupun dulu beragama ceritanya. Nah, datanglah saya ke satu konklusi bahwa saya harus mengambil risiko, ya, coba mau ngikut bereksperimen lah ya. Lalu saya bereksperimen, saya bilang saya mempunyai gagasan gila sama istri saya ini. Saya bilang, Sen, lu bahagia nggak di hidup ini? Istri saya ditanya pertanyaan gitu. Pertanyaan macam apa itu katanya? Ngapain lo nanya-nanya kayak gitu? Saya bilang enggak. Gitu. Ya seneng lah. Saya bilang, tunggu, jujur, lu bahagia nggak? Ada. Karena apa? Nggak pernah kelihatan tersenyum aja, nggak pernah. Iya toh? Uang ya, saudara-saudara, mungkin kita bukan orang yang bombastis, orang paling kaya, bukan. Cuma di dalam kapasitas kita ini, kita merasa senang, tapi tidak bahagia. Bisa ketawa, tapi nggak bisa tersenyum. Ya, senyum ini dari dalam hati. Palsu. Ketawa ini kalau dikasih lihat, dikasih dengerin joke ya bisa ketawa. Tetapi smile ini bisa datang cuma dari hati aja. Nah, di saat kita melihat, lu seneng nggak? Lihat ini rumah, properti, lihat tuh garasi itu, mobil banyak. Lihat tuh tas-tas lu tuh mahal-mahal semua itu. Itu tas merek semuanya. Semua apa yang kamu mau. Gitu. Semuanya, tapi ada bagian nggak? Ya istri saya nggak mau jawab, cuma dia bilang, tahu bodoh ah. Saya tahu jawabannya artinya apa. Dia ini nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Nah, tahu istri saya ini kalau lagi bete, lagi banyak itu Panadol, tahu satu strip ini isi berapa itu ya? 12 paling enggak. Pokoknya satu strip Panadol dia buka semua, semuanya tenggak. Akhirnya udah ngejoprak. Bilang ini manusia gila ini. Saya cuma berdoa aja. Di dalam hati saya bilang, aduh Tuhan, kok hidup kayak gini ya? Orang bilang, udah seneng ya kamu ya. Saya ini seneng ya. Tas kamu lihat tuh semuanya warna-warna tuh Hermes tuh macam-macam. Waduh, saya bilang, orang bilang kamu pasti bahagia. Nah dari situ saya bilang kepada diri saya, untuk merubah paradigma ini, saya harus berani mengambil satu risiko yang luar biasa besarnya. Akhirnya sekitar bulan Juli saya mengambil keputusan, saya mau mencari satu jalan yang lain. Saya mau hidup hanya untuk berbagi sama orang lain. Gimana caranya? Saya mau masuk ke desa. Tinggal bersama-sama orang-orang yang memang membutuhkan, tinggal sama orang-orang miskin, para petani, dan sebagainya. Akhirnya saya pergi, nggak jauh-jauh saudara-saudara, saya tinggal di Bogor sekarang. Yang dari Jakarta kurang lebih hanya jaraknya 60 kilo. Saya masuk dari sini, ini salah satu kecamatan yang mungkin kalau bisa dikatakan ini tertinggal, ya daerah tertinggal. Lalu saya mulai hidup di sini, kami bangun, ini saya bagi foto nggak apa-apa ya? Boleh ya? Nggak ada yang jawab, tapi nggak apa-apa ya, saya jawab sendiri deh. Bisa Bang. Oke. Canda dia. Share screen. Gimana share screen ini? Oke. No. Tunggu dulu ya. Itu preview. Oke. Ini preview kan? Ya. Kamu klik aja mana. Oke. And share. Nah, kok ini dulu? Nggak apa-apa. Nah, ini Okay. Sekitar tahun 2010 ini, saya sama istri coba bereksperimen. Istri sama saya kita pergi ke pedalaman yang jauh
di Papua. Lalu ini suatu pengalaman yang akhirnya merubah istri saya, karena saya coba-coba istri saya kan coba tarik ke desa. Sayang, kita tinggal di desa, malah lu gila lu mau tinggal di desa. Ya kan, hari gini mau tinggal di desa. Saya bilang, enggak, pokoknya kita harus mencari satu jawaban baru. Istri saya nggak percaya, akhirnya saya janji sama istri saya, kita pergi honeymoon yuk. Oke. Pergi honeymoon, saya jebak dia, saudara-saudara. Saya ajak ke tempat ini nih. Ke atas gunung, jauh. Akhirnya di tempat inilah ternyata didapat satu hidayah yang baru. Di saat melihat luar biasa ya kehidupan manusia ini yang sangat perlu bantuan. Akhirnya di sini ya kita lagi bikin api, coba bikin api dengan apa? Dengan tali, dengan kayu dan sebagainya. Waduh, susahnya minta ampun. Kita pulang ke rumah pakai api, cuma pencet tombol, tik sudah nyala apinya. Nah ini istri saya juga lihat ada satu anak dan sebagainya. Akhirnya dengan melakukan suatu hal yang simpel ini, istri saya akhirnya 2 tahun sesudah saya bujuk-bujuk, istri saya mau juga. Nyerah. Ya, menyerah juga ya. Akhirnya melihat juga, akhirnya dia bilang saya sedikit berubah, walaupun saya nggak ngerasa berubah ya, masih suami yang ngeselin juga. Tetapi dia bilang, ya banyak perubahan juga kamu. Akhirnya dipercaya sama saya sedikit. Akhirnya dari situ kami pergi memutuskan untuk tinggal. Kami sempat angkat anak pada saat itu. Ya, waktu itu ada anak asuh kita pulang dari Papua. Sebenarnya ada 4 ya. Ada 4 anak ke Papua yang kemudian tinggal sama kami selama berapa ya, 1,5 tahun kalau nggak salah. Akhirnya bapaknya salah satu meninggal, akhirnya mereka semua pulang. Mungkin orang bertanya ya, kok tiba-tiba apa ya, tadi suami saya sempat bilang, oh dari kehidupan yang punya Hermes lah, punya apa, merek-merek yang memang biasa dipakai lah ya, Rolex, Patek Philippe lah, sampai handphone mungkin kalau ibu bapak ada di zaman berapa 12-13 tahun lalu, mungkin tahu yang namanya handphone Vertu ya. Handphone Vertu tuh, waduh itu statement bagi semua wanita di society di Jakarta mungkin ya, yang dimana wah kalau lo handphonenya iPhone doang mah is nothing lah gitu kan. Handphone Vertu juga nggak boleh 1, harusnya kalau lo bawa 2, 3 tuh, wah itu baru wah gitu kan. Jadi mungkin orang bertanya, kok dari kehidupan seperti itu, kehidupan yang punya asisten, saya punya asisten, kehidupan yang wah antah berantah lah gitu, kok tiba-tiba dandanannya tiba-tiba treng seperti itu ya gitu. Saya punya private hairstylist saya juga pokoknya saya nggak ngerti apa-apa deh. Yang saya ngerti yang saya jago cuma bagaimana caranya menghabiskan uang suami saya. Itu yang saya jago ya. Yang lainnya saya nggak jago gitu. Saya nggak bisa masak untuk anak saya. Bahkan masak air putih, apa namanya? Nasi. Enggak, nasi cuma tinggal pencet. Masak air matang aja saya nggak ngerti gitu. Saya kalau masak air matang tuh harus telepon ibu saya gitu kan. Mama ini gimana, airnya udah matang atau belum gitu. Mama saya kan bilang, oh kalau yang udah keluar gitu berarti udah matang gitu kan. Jadi saya nggak ngerti apa-apa. Jadi saya itu sangat-sangat tidak berfungsi sebagai seorang wanita gitu ya. Jadi perempuan kayak gitu dibawa ke desa. Gitu ya, tetapi saya ini perempuan yang seperti itu dibawa ke desa kan berarti kan orang kan merasa bahwa wah gimana tuh perempuan manja, perempuan kayak gitu kok kayak seakan-akan perempuan yang nggak punya harapan ya, kok dibawa ke desa. Kerjaannya cuma shopping, nongkrong di mall, arisan. Oh hari ini ada beli gitu ya. Aduh, hari ini ada koleksi yang mana yang bisa saya beli gitu ya. Kok bisa ya tiba-tiba dibawa ke desa, hidup benar-benar sederhananya minta ampun gitu. Nah. Mungkin kalau mau dilihat kenapa sih dandanannya begitu? Karena saya mencoba mengubur kehidupan yang masa lalu saya gitu. Saya kasih persyaratan sama suami saya ingin pindah ke suatu tempat yang orang nggak kenal saya. Saya ingin pindah ke suatu tempat yang orang tidak kenal masa lalu saya apa dan saya siapa gitu ya. Jadi memang saya betul-betul merubah semuanya gitu, dari berpakaian saya, dari makeup saya, dari jalan saya, bahkan saya hampir seperti orang-orang di desa gitu ya, bahkan mungkin lebih parah gitu ya. Orang nggak ngerti kalau ini orang pernah punya Vertu, ini orang punya koleksi Hermes-nya Birkin dan Kelly, ini orang punya diamond banyak, ini orang punya Rolex dan Patek Philippe-nya banyak gitu ya. Orang nggak ngerti, dan ini orang punya hairstylist sendiri,
Ini orang punya asisten sendiri, karena pas di saat saya pindah ke desa, saya nggak ajak semua. Saya nggak ngajak asisten saya, bahkan supir saya juga enggak. Saya nggak ngajak pembantu saya. Saya hanya berada di rumah yang kecil, ya yang kecil, benar-benar rumah yang kecil. Rumahnya tidak mewah ya, tidak seperti rumah saya di Jakarta. Rumahnya kecil, bahkan saya tidur di matras pada saat itu dengan suami saya dan anak-anak saya. Saya betul-betul ingin menjadi orang normal. Saya betul-betul ingin menjadi orang yang tidak usah harus terlihat seperti masa lalu saya gitu. Jadi saya pergi benar-benar dengan suami saya, orang nggak tahu siapa Sandy, siapa Ramon, orang nggak tahu Sandy sama Ramon itu hidupnya seperti apa. Padahal saya masih punya rumah yang mewah di Jakarta. Saya masih punya asisten saya setiap hari masih kerja di sana, saya masih punya tukang kolam renang saya masih punya tukang kebun saya, tetapi saya pindah di pedesaan dan inilah yang saya ini udah masuk saya. Nah. Inilah yang saya lakukan di pedesaan gitu. Saya dress up, nggak kelihatan kalau ibu ini yang lagi nyembuhin orang ini sebenarnya seorang sosialita mungkin kalau kata orang Jakarta bilang ya. Nggak ngerti, saya kabur, saya matiin handphone saya, matiin sosial media saya pergi ke pedesaan seperti ini. Belum ada Dandanan Facebook seperti ini dulu belum kali. ada Ada sih, ya Facebook ada ya? tapi tidak terlalu. Saya nggak suka pakai Facebook pada saat itu ya. Nih, saya nggak kelihatan, saya berjumpa dengan orang-orang yang bagi saya, lingkungan saya ialah orang-orang hebat yang dimana karena orang-orang inilah saya diubahkan. Karena orang-orang inilah saya mengerti tujuan hidup saya yang sesungguhnya. Karena orang-orang inilah saya diizinkan oleh semesta untuk dapat melihat hidup dari sisi yang berbeda. Sehingga value uang saya, sehingga akhirnya saya mengerti, ternyata uang ini untuk ini ya. Ternyata ini ya artinya uang gitu. Ya, akhirnya saya merasa hidup sederhana, dandanan sederhana, tidak beli begini begitu. Saya tidak merasa ada yang kurang. Malah saya merasa saya saya diberikan sesuatu yang seumur hidup saya cari gitu. Dan akhirnya saya mulai diubahkan hidup saya dengan suami saya. Saya mulai melepaskan obat-obatan saya mulai melepaskan rokok saya mulai melepaskan alkohol saya, semuanya ya. Makeup juga lepas. Makeup juga saya lepas gitu ya. Tapi Akhirnya kadang-kadang saya merasa, tapi kadang-kadang saya pakai. Saya pakai kalau saya butuh bertemu dengan orang, tapi kalau di rumah ya saya kayak gini paling gitu. sekali setahun 2 Gitu kali. ya. Jadi saya merasa hidup saya semakin ringan karena selama ini saya merasa bahwa beban saya terlalu banyak. Apa sih beban bagi saya ya? Saya nggak tahu bagi saudara-saudari semua. Bagi saya beban itu image. Aduh, image saya itu terlalu berat banget gitu ya. Saya kemana-mana ke pantai aja harus pakai high heels, ke pantai aja harus pakai wedges gitu. Kenapa pakai wedges? Karena saya merasa kalau nggak pakai Tuntutan tinggi, society. tuntutan society, kayak kemana-mana tuh, aduh nggak jalan-jalan aja. Hairstyle saya harus datang, ngeblow rambut saya, kulit harus begini-begini. Kayaknya terlalu banyak yang akhirnya membuat saya sangat berat di dalam hidup saya. Di saat saya ada di sini, saya menjadi manusia yang baru. Waduh, kok enteng banget ya. Saya ketemu dengan orang-orang ini yang sangat luar biasa. Apalagi ini sampai saya berkebun saya macul gitu. Kenapa saya macul? Karena saya merasa tangan saya tuh terlalu halus ya. Nah, saya ngerasa aduh kok kayak kalau tangan halus tuh kayaknya dulu tuh kayaknya menye-menye banget gitu ya. Saya pingin tangan saya kasar supaya orang di saat shake hand sama saya orang akan tahu dia nih pekerja keras gitu ya. Kalau zaman dulu orang salaman sama saya, aduh tangannya terlalu halus nih, nyonya banget nih tangannya gitu. Dan saya tuh sampai saya tidak mau mempunyai identitas tersebut gitu. Jadi saya pindah ke tempat yang seperti ini dan di tempat ini ada satu pengalaman hidup yang saya cukup luar biasa belajar dari pengalaman itu. Suatu hari saya jalan ke suatu tempat yang dimana itu tetangga saya bolak balik itu saya sering lewat itu. Tetapi berbulan-bulan saya lihat kok temboknya mereka tuh nggak pernah dibetulin gitu. Temboknya cuma ditutup pakai apalah pokoknya yang ditutup supaya tidak kemasukan air gitu. Saya lewat situ, berbulan-bulan saya lewat situ gitu ya. Sehingga suatu hari saya penasaran, saya tanya,
kenapa sih kok nggak dibetulin gitu, ada apa gitu ya. Akhirnya orang itu cerita, tetangganya mereka cerita, "Oh iya Bu, kami di kampung sini memang seperti itu, memang kami harus tunggu berbulan-bulan untuk kami dapat nabung untuk beli sak semen sehingga kami dapat membetulkan dinding kami." Hah? Saya rasa, betulin sak semen. Oh, saya waktu itu saya ngerasa, oh sak semen harganya mahal kali ya, jadi mereka butuh berbulan-bulan gitu. Akhirnya saya tanya sama suami saya, "Sayang, sak semen itu harganya berapa sih kok orang harus nabung ya?" Harganya berapa pada saat itu? 50.000 lah. 50.000. Hah? Saya cukup kayak terhantem gitu. Gila. Sementara gue ke mall minum harganya satu minuman 50.000 gitu ya. Sementara mereka mau beli sak semen untuk nutup rumahnya mereka yang kalau kehujanan tuh masuk itu 50.000 harus berbulan-bulan. Dan disitulah menghancurkan ego saya, menghancurkan kesombongan saya, menghancurkan tujuan keduniawian saya gitu. Bagi saya, wow, selama ini berarti gue tuh hidup terlalu selfish ya. Selama ini gue hidup kok terlalu terlalu sangat luar biasa Mementingkan diri. nggak ada artinya gitu. Sementara di saat gue hidup seperti itu, orang di kehidupan yang berbeda ada. Sementara setiap gue minum, gue pergi ke mall 50.000, ternyata ada orang yang harus berdoa berbulan-bulan menunggu supaya mereka bisa beli sak semen untuk betulin rumahnya mereka gitu. Itu menghantam saya punya kalbu ya bagi saya gitu. Dan akhirnya saya merasa bahwa dude, hidup itu nggak harusnya begitu. Dan makanya kenapa akhirnya saya bertahun-tahun saya seperti bertapa di kampung ini ya. Saya nggak keluar ke Jakarta sama sekali. Saya nggak pernah telepon teman-teman saya gitu ya. Saya bertapa di kampung ini dengan suami saya. Ngapain pertapainya? Saya cuma duduk ngeliatin tetangga-tetangga Detox. saya gitu ya. Ngeliatin tetangga-tetangga saya. Saya di sini saya belajar nyapu, saya belajar ngepel, saya belajar cuci baju, saya belajar masak untuk anak-anak saya belajar potong rumput dengan suami saya. Sehingga suatu hari kami pernah duduk ya berdua gitu ya. Suami saya ngeliat saya ngeliat suami saya bilang, "Oh ternyata lu bisa jelek juga," gitu ya. Karena saya nggak ngerti nyapu. Nyapu tuh bisa nggak ngerti gitu ya. Akhirnya di sini saya diajarkan menjadi manusia yang berfungsi. Saya diajarkan menjadi manusia yang normal dan manusia yang seutuhnya. Saya diajarkan menjadi seorang istri seperti apa, saya diajarkan menjadi seorang ibu seperti apa, bahkan bukan cuma itu. Saya diajarkan menjadi seorang manusia yang berfungsi di society. Manusia yang akhirnya saya mempunyai makna hidup yang menurut saya diberikan kepada semesta, yaitu kamu kalau punya ya nggak usah dikasih lihat gitu ya. Kalau kamu punya, berarti semesta menginginkan kamu untuk memberi lebih kepada orang yang membutuhkan. Gitu ya. Makanya kenapa saya pindah dari kota Jakarta, di mana tetangga-tetangga yang elit, saya berada tinggal di prime area, yang di mana tetangga-tetangga saya, waduh, orang-orang ada duit semua. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di desa yang di mana tetangga saya namanya Pak Kodir, Ibu Miso, yang di mana melalui Pak Kodir dan Ibu Miso itu saya menemukan makna hidup yang di mana akhirnya saya merasa bahwa ngapain ya gue butuh mobil mewah ya? Ngapain ya gue butuh baju seperti ini ya? Ngapain ya gue butuh Hermes bag gue, Vertu gue gitu ya. Akhirnya bertahun-tahun ya saya berada di sini, tapi saya nggak selalu di sini gitu ya, sehingga berapa tahun kemudian, sekitar 6 tahun kemudian saya akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke society di kota yang saya tinggalkan selama bertahun-tahun lah gitu. Tetapi dengan cerita yang berbeda, dengan manusia yang berbeda gitu. Nah, artinya ini satu definisi baru kalau kita bilang cuci mata. Ngapain cuci mata? Ya pergi ke mall, lihat barang-barang bagus ya. Cari AC, ya belanja-belanja dikit lah, cuci mata dan sebagainya. Kulitnya. Nah justru saya mau kasih teman-teman ini definisi cuci mata baru ini. Mata kita ini terkontaminasi luar biasa. Segala sesuatu yang masuk dari mata ini, masuk ke dalam hati menjadi keinginan. Ya toh? Di saat menjadi keinginan, kita akan mempunyai satu ambisi untuk mendapatkan sesuatu yang kita pikirkan setiap hari. Ya toh?
Akhirnya kita selalu mengejar hal-hal yang mana? Yang pintunya dari mata kita. Wah, teman punya apa? Mau. Walaupun nggak mampu. Yang penting paksain dulu. Ya toh? Kenapa? Apalagi istri-istri. Wah, istri-istri yang selalu kipas-kipas suaminya. Ayo sayang, ayo dong. Sini udah punya mobil baru nih. Kapan kita ganti mobil? Ya kan? Padahal cicilannya udah berat. Akhirnya apa? Kehidupan ini sangat-sangat berat. Saya bilang cuci mata ini artinya detox. Jadi istri saya, ya kita 6 tahun di detox sama Tuhan, bukan artinya kita 6 tahun habis itu kita balik ke kota. Enggak. Sampai hari ini tahun 2020 bulan Juni saya masih tinggal di desa. Full time kita tinggal di desa. Desa yang sama. Walaupun dulu awalnya cuma gubuk kita buat, tetapi ya akhirnya memang karena kebutuhan kita, saya menjalankan satu pekerjaan televisi satelit juga. Televisi satelit ini memang berbasis nilai-nilai Kristiani, tetapi yang mana aspek-aspek dari keluarga, dari pendidikan, dari kesehatan, itulah sebenarnya aspek agama yang secara holistik, ya. Bukan cuma teori doang, habis itu merasa diri lebih benar daripada orang lain, itu bukan beragama. Saya rasa kita harus, yang saya bagikan di televisi kami adalah bagaimana nilai-nilai agama ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya toh. Bagaimana mendidik anak, bagaimana mempunyai rumah tangga, bagaimana cara makan yang sehat, ya itulah. Akhirnya pekerjaan televisi ini kami bawa ke atas gunung, ya walaupun orang studio sampai orang satelit bilang, ngapain bikin televisi di atas gunung. Akhirnya inilah yang kami lakukan di sini. Sementara juga pekerjaan-pekerjaan sosial dengan masyarakat masih juga kami lakukan. Masyarakat punya pekerjaan dengan masyarakat, saya kasih contoh saudara bahwa kadang-kadang kita melakukan hal ini, kita harus mempunyai satu elemen iman, ya. Agama apapun ada satu elemen yang namanya iman. Melakukan sesuatu yang baik, kadang-kadang kita merasa rugi. Gila, gue dapat apaan ini? Nah, justru di saat kita merasa rugi, itulah elemen iman yang kita harus push, dorong, untuk membuktikan bahwa sesungguhnya kita punya peran dalam kehidupan kita ini jauh lebih kecil daripada perannya Tuhan di alam semesta yang menciptakan langit dan bumi ini. Artinya apa? Saya kasih contoh, saya di desa ini orang juga tahu kalau ada problem dengan gigi, ya. Biasanya kan pergi ke dokter gigi. Mereka kalau ada gigi lubang, gigi patah atau gigi perlu dicabut dan sebagainya, sekarang mereka datang ke saya. Kenapa? Saya juga menjadi dokter gigi walaupun tidak punya license. Ya kenapa saudara? Karena kami dulu dikasih disumbang karena suka bikin pelayanan masyarakat, disumbang kursi dental, ya ini saya kasih gambar ya. Share screen lagi deh. Ini kami pernah disumbang mana itu? Disumbang. Nah inilah, ini klinik kami sederhana, ini persis di belakang ruangan ini. Nah kursi dan set ini disumbangkan oleh orang. Lalu 1 tahun pertama tahun 2010 kami di sini ada 3 dokter datang, dokter ini 1, 2, 3 bergantian setiap minggu mereka datang. Banyak pasien, tetapi setelah 1 tahun mereka berhenti datang, lalu kursi ini nganggur. 4 tahun nganggur, saya mau kasih sama orang karena orang-orang desa datang, saya bilang, waduh nggak ada dokter lagi, maaf. Walaupun ada puskesmas, tapi puskesmas mesti suruh bayar, jadi mereka mau cari yang nggak bayar kan, karena kita kasih layanan gratis. Lalu saya bilang, waduh, siapapun yang mau ambil nih kursi silakan, walaupun saya bayarin juga naik pickup antar ke sana. Lalu tahun 2015 setelah sekian tahun ini kursi nganggur, seorang dokter dari Amerika Serikat datang ke tempat saya, bilang, Ramon, saya mau kunjungi tempat kamu boleh? Saya seorang dokter gigi sama istri saya mau datang. Akhirnya saya oke, silakan datang. Lalu mereka datang. Saya tanya kebetulan, oh, you bisa handle berapa pasien dalam kunjungan kalian 1 minggu ini? Oh, saya 1 minggu di sana bukan nangani pasien. Lalu dia bilang, saya tanya, ngapain, mau izin liburan? Oh enggak, saya 1 minggu di sana, saya mau ngajarin kamu jadi dokter gigi. Waduh, saya bilang. Akhirnya saya beranikan diri, saya dilatih menjadi dokter gigi, melakukan praktek-praktek yang akhirnya saya berkoordinasi dengan official setempat. Akhirnya karena pekerjaan kami dipercaya juga orang-orang desa sini, akhirnya mereka percaya, ya akhirnya saya menjadi dokter gigi setelah beberapa hari di-train. Pasien saya yang pertama adalah istri saya. Istri saya lagi pergi sebentar, tapi
Ya, saya senang karena kalau kita mau melakukan sesuatu, akhirnya kita diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak mungkin bisa lakukan. Nah inilah di saat kita pergi melakukan suatu pekerjaan yang baik, nanti Tuhan juga bisa membekali kita dengan hal-hal yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Nah, saya juga di sini akhirnya setelah beberapa tahun kami di tempat ini menjadi suatu habit ya, suatu kebiasaan bagi kami. Makan juga makan sederhana, ini saya foto kebetulan makanan kita ya seperti ini. Ya, ini semuanya dari kebun kecuali tahu. Kami pernah bikin pabrik tahu di sini, pabrik tahu kecil-kecilan ya. Tetapi ya karena beberapa hal kita stop bikin tahu, tetapi segala sesuatu kita makan dari apa yang tumbuh, akhirnya kita menjadi terbiasa hidup sederhana. Ya, tadi saya bilang cuci matanya dicuci untuk melihat sesuatu yang sederhana. Cuci mulutnya juga bukan dengan sesuatu yang enak-enak, tetapi cuci mulut itu artinya coba makan makanan yang sederhana. Ternyata segala sesuatu yang diberikan alam itu adalah makanan-makanan yang terbaik. Dan yang kita lihat adalah hal-hal yang mestinya adalah membuat cara hidup kita berbeda. Nah, beberapa tahun sesudah kami tinggal di sini, tentu kami kita mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang mana kita kenal. Akhirnya 4 tahun lalu juga kita tadi istri saya bilang kita kembali ke society, ke lingkungan di mana kita dibesarkan, teman-teman lama, orang-orang yang mungkin mempunyai pola pandang hidup yang berbeda, yang masih sama dengan pola pandang kita yang dulu. Akhirnya Tuhan kembalikan kita ya kan dengan cara-caranya Dia. Kita mencoba memberanikan diri karena apa? Kalau kita sudah dapat hidayah istilahnya, cara hidup, tujuan hidup. Tujuan kita adalah apa? Bukan hanya berbagi kepada orang yang memang yang membutuhkan saja secara fisik, ya toh. Mungkin di desa ini membutuhkan secara fisik juga bantuan kita, bantuan teman-teman, membutuhkan bantuan kita. Tetapi ada juga yang perlu dukungan moral dari kita, yaitu siapa? Mungkin orang-orang di kota. Kemudian kami kembali kepada lingkungan yang memang juga perlu diberikan ya cara-cara hidup yang memang yang kita sudah lakukan supaya apa? Mereka pun boleh mendapat bagian. Jadi yang perlu dibantu ini, teman-teman mungkin yang perlu dibantu, satu, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita secara finansial, kehadiran kita ya. Orang yang sakit perlu disembuhkan. Ya, saya juga bukan dokter, ada orang lumpuh di sini, orang karena karena gout atau asam urat, datang kita kasih obat-obatan yang sederhana bisa sembuh. Orang-orang ini perlu dibantu. Tetapi yang perlu dibantu secara siapa? Moral juga adalah siapa? Orang-orang teman-teman kita di kota yang mungkin perlu, ya saya nggak tahu saudara-saudara sebagian besar seperti apa, tetapi kita yang belum pernah kenal dengan suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang berbagi, ini juga orang-orang yang perlu dibantu. Akhirnya kami kembali kepada lingkungan kami sosial melalui channel yang sedikit mungkin saudara nggak menyangka ya bahwa kami kembali melalui komunitas apa? Berolahraga, sepeda. Akhirnya ketemu dengan teman-teman lama, dengan komunitas lama ini kita bersepeda bersama-sama. Tetapi dengan kita mempunyai perubahan hidup, kita juga mengajak teman-teman ini akhirnya Bukan mengajak sih. Sebenarnya kata jelasnya bukan mengajak. Ah. Tapi karena kami menjadi manusia yang berbeda, akhirnya mereka semakin penasaran. Akhirnya kehidupan dan pilihan lifestyle kami menginspirasikan mereka gitu loh. Jadi apa ya, kayak mereka tiba-tiba ngeliat saya seperti ini gitu. Kayak ngerasa, ih, oh jadi ternyata selama ini lu ngilang kayak gini gitu. sampai Ada apa sekarang sih pun masih gitu. tinggal di gunung. Sampai sekarang pun saya tinggal di gunung. Bahkan akhirnya di era pandemik gini banyak sekali teman-teman duniawi saya yang selalu bilang, udah bener tuh si Sandy tuh. Pantesan ya, kita tuh selama ini tuh kita tuh penasaran banget gitu loh. Kenapa ya lo kok hidup kayak gini ya? Lo tiba-tiba ngedidik anak lo kayak gini, lo ngilang, lo berpakaian seperti ini, lo tinggal di desa, lo tuh hidup bener-bener sederhana banget. Lo kalau punya ekstra lo bagi sama orang. Ternyata lo siap-siap ya. Lo siap-siap, ternyata mungkin lo tahu ya kalau tahun ini akan ada pandemik ya.
Ternyata lu mungkin lu Corona. tahu makanya akan ada corona, makanya lu udah siap-siap dari berapa tahun yang lalu. Saya bilang sama teman-teman saya, gue nggak tahu apa-apa gitu. Yang gue tahu gue cuma pengen cari makna hidup. Terus akhirnya kehidupan kami berdua tuh menjadi sesuatu apa ya, inspirasi bagi mereka gitu ya. Inspirasi dalam arti mereka selalu bilang, kita tuh bisa ngeliat harapan lah. Kita ngeliat Sandy kayak gini tuh berarti itulah harapan yang memang akan kita punya gitu ya. Sampai akhirnya mereka tuh jadi belajar hidup lebih sederhana dalam arti jadi akhirnya malu gitu loh. Gue mau nunjukin Sandy gue punya ini tuh gue malu gitu ya. Kok kayaknya apa ya, hidup lu tuh kayak lebih bermakna sampai mereka tuh apa ya, mereka tuh pingin banget. Sampai ada yang udah cari tanah di tempat kami, udah beli tanah, mau tinggal juga karena pingin mengalami kehidupan seperti kami gitu. Bahkan setiap hari, "San boleh nggak ke tempat lu? Boleh nggak ke tempat lu?" gitu. Mau dong ke tempat lu gitu. Akhirnya mereka ke sini gitu. Jadi akhirnya yang kita lihat apa ya, kami diberikan kesempatan bukan cuma untuk mencari apa keinginan kami di dalam hidup kami, tapi kami pun diberikan kesempatan untuk memberikan arti tujuan hidup kepada kehidupan orang lain gitu ya. Jadi orang bisa ngelihat, oh ternyata kayak gini, ngelihat anak-anak kami juga gitu. Dan akhirnya semuanya itu komplit gitu ya, komplit dalam arti mereka sampai ada suatu hari kami ketemu satu orang, terus di komunitas sepeda juga, sampai akhirnya orang itu nyamperin saya terus bilang, gue pengen tahu ya kehidupan lu nih, apa bener ya? Soalnya gue denger-denger lu hidupnya kayak gini gitu. Oh iya gue kayak gitu, gila. Hidup lu tuh mitos banget gitu. Yang selama ini gue sama teman-teman gue tuh suka cerita kita harus kayak gini. Kita kira itu cuma berdasarkan cerita yang dimana nggak ada orang bisa hidup seperti elu. Ternyata ada di depan gue orang kayak elu gitu ya. Itu bagi kita lu tuh mitos gitu loh. Lu tuh cuma nggak mungkin lah orang modern seperti kita bisa untuk hidup kayak gitu gitu. Akhirnya mereka pergi ke sini sampai ya itulah ada yang terhipnotis akhirnya beli tanah gitu ya. Sampai akhirnya pandemik gini, gue pingin dong ke tempat lu gini. Udah bener nih ya kalau corona gini tinggal di kampung kayak lu tuh udah paling bener. Gila kita di kota tuh stres banget loh gitu ya. Pantes ya lu tuh hidup lu tuh bahagia sama anak-anak lu. Kami tidak pernah apa ya, kami cuma main sama mereka, nongkrong sama mereka gitu ya. Tetapi akhirnya dari kehidupan dan pilihan kami mungkin apa ya, kami berada di dalam kehidupan mereka untuk memberikan pesan. Pesan itu seperti apa sih? Mungkin orang pikir, oh udah tinggal di kampung mungkin mereka seperti orang kampung. Enggak. Orang melihat satu pesan yang berbeda. Oh ternyata ada ya orang yang modern, tetapi mempunyai tujuan dan makna hidup. Dan lihat mereka gitu. Sampai bayangin ya kami sepeda tuh dengan kecepatan bisa 40 sampai 50 gitu ya. Sepeda gitu. Mereka bisa loh nyamperin saya dengan suami Sambil sharing. saya, di samping saya, atau di samping suami saya terus bilang, "Ramon cerita dong gimana sih kok lu bisa harmonis banget sama Sandy? Gimana sih lu tolong dong cerita sama gue tuh pingin lo punya hubungan harmonis kayak lu sama Sandy." Akhirnya bayangin ya, sampai saya sama suami saya sampai ngomong, "Gila hidup kita nggak se-stres mereka ya harus kenceng kayak gitu sampai ngomong gitu loh, sampai curhat. Jadi begini mereka tuh nggak capek, kitanya ngos-ngosan, jadi lu harus gini ya, gitu-gitu gitu." Dan itu bisa sampai 50 kilo begitu terus gitu. Terus akhirnya duduk pun mereka penasaran, gue pengen dong duduk sama Sandy gitu, sama Ramon nih cerita, Ramon gimana sih ngedidik anak, gimana sih lo hidup kayak gitu, hidup di kota, hidup di desa kayak gitu, kok kayaknya bahagia gitu. Jadi, we're talking. Hah? Bentar lo. Jadi akhirnya kami diizinkan untuk memberikan sesuatu kebahagiaan dalam sisi yang berbeda gitu ya, dalam sisi yang berbeda. Dalam arti mungkin zaman dulu orang mau bahagia, mau pindah ke desa, oh nanti ya tunggu tua dulu deh, Betul. tunggu kita retire dulu deh baru pindah ke desa gitu ya. Ternyata tidak seperti itu gitu ya. Ternyata juga banyak orang-orang yang kelihatannya gaul, kelihatannya waduh kelihatannya cantik banget ya, mungkin ibu-ibu yang giginya putih-putih itu gitu ya. Tapi ternyata kalau kita duduk sama mereka, ternyata mereka menginginkan hidup seperti ini gitu loh. Sayangnya mereka tidak pernah melihat contoh dan role model gitu. Akhirnya mereka duduk, wow gila gimana ya caranya gue kayak gitu. Sampai ada
teman dekat saya sendiri ya, akhirnya dia pindah, wah dia sama kayak saya, Oh, koleksi ini itu, akhirnya pindah ke pedesaan ya, di Bali sih pedesaan. orang nanya gimana kalau sekolah? Ya toh, anak-anak masih sekolah. Nah, kita di lockdown ini, saya bilang sama teman-teman, saya sejak 2010 sudah 10 tahun lalu saya sudah melockdown diri saya sendiri. Ya. Jadi Akhirnya nggak ada apa? 10 tahun lalu bilang nanti anak-anak lo gimana sekolah? Oh, saya punya satu solusi, homeschool. Gila itu nggak, kita di Indonesia belum kenal gitu-gitu. Oh nggak apa-apa, nanti lihat anak saya jadi kayak gimana. Ya bukan membanggakan anak saya, bersyukur anak saya menjadi anak-anak yang luar biasa baik. Sampai kemudian tahun 2020 terjadi lockdown ini, apa yang terjadi? Sampai menteri sekarang bilang BDR, belajar di rumah adalah basis pendidikan yang paling hebat. Waduh, syukur-syukur. Orang-orang akhirnya bilang, Ramon sama Sandy, ternyata lo homeschooling anak-anak kalian ini, ternyata kalian yang lebih dulu tahu daripada kita. Ya, bukannya kita dikasih tahu sesuatu yang orang-orang nggak tahu. Coba di saat kita mau melakukan sesuatu atas dorongan kita punya nurani ini, melakukan sesuatu yang baik walaupun tidak sejalan ya, anti mainstream ini, tidak sejalan dengan apa norma yang dilakukan oleh orang banyak umumnya, jangan takut, lakukan karena itulah yang benar. Nah, sekarang orang mungkin bertanya, wah kalau gitu enak juga Ramon sama Sandy ini berangkat karena uangnya, modalnya sudah ada untuk berangkat ke desa, jelas gampang. Nah, ini adalah satu tantangan juga, apakah semua orang nunggu orang banyak duit dulu baru bisa beli tanah di desa? Oh, justru nggak begitu. Saya baru dikasih tahu sama orang, dapat kabar, dia baru beli tanah 1.300 meter, hanya dengan apa? Dengan jual handphone. Apa itu mahal kira-kira? Ya nggak mahal lah saya rasa ya. Niatnya. Nah, kalau kita mau niat sesuatu, kita kerja di kota, waduh mau down payment, mau di apa, pokoknya kerja Kredit keras, rumah. mau kredit rumah atau kredit mobil atau motor, langsung mempunyai niat. Kalau memang kita mempunyai niat, ya jalan-jalan aja. Orang kota biasanya mau masuk ke desa, ya ini sesuatu yang memang terjadi dengan sekarang ini. Saya mau menutup supaya kita bisa tanya jawab. Di era corona ini banyak orang stres, ya, banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, saya cuma dari sini memberikan satu solusi bahwa kita ini ada satu solusi alternatif lain, yaitu apa? Ya kembali ke desa. Bukan desa secara geografisnya dulu ya, kembali ke desa. Di mana itu mulainya? Mulai dari pikiran dulu. Sederhanakan. Hidup di desa itu bukan secara geografisnya dulu pindah. Tetapi hidup di desa ini adalah mulai dari apa? Cara pola pikir kita. Mungkin teman-teman kalau biasanya, wah ini kalau dia punya Avanza nggak puas, beli Kijang Innova nggak puas, nanti beli Fortuner nggak puas lagi, beli nanti Alphard tapi nggak puas, beli Land Cruiser. Sampai selangit pun nggak ada yang puas-puas. Sampai pay private jet. Tapi kita akan coba hidup semakin lama, coba semakin turun. Ya kan? Kalau kita mendapatkan suatu, ya standard of living ini meningkat, bukan standard of living. Kalau kita dapat berkat lebih, bukan standard of livingnya ditingkatkan, tetapi standard of giving, ya, memberikan standar untuk berbagi lebih banyak lagi. Kita dikasih lebih banyak, artinya apa? Talenta kita lebih banyak, bagikan pada orang lain. Inilah artinya kita mulai hidup di desa. Ya, akhirnya kita akan dituntun. Nurani kita akan menuntun, ya kayaknya lingkungan kita ini saya perlu detox. Apa harus tinggal di desa? Enggak. Tetapi kalau mau orang sekarang tanya, waduh nanti kalau ada krisis luar biasa, Ramon sama Sandy ini udah paling aman. Kenapa? Karena di rumahnya singkongnya sampai kiamat juga nggak habis-habis katanya. Ya itu juga faktor yang benefit juga bagi kita. Sekarang orang tanya, berapa hektar sih perlu rumah? Gitu. Nah ini yang perlu dikaji secara teknis. Mungkin kalau ada satu alternatif, mungkin untuk kebaikan mata, untuk kebaikan hati, untuk kebaikan relationship, pindah ke desa ini adalah suatu benefit yang luar biasa supaya kita bisa put a smile on our face, ya, memberikan senyuman di. Orang bilang berapa hektar? Saya bilang mungkin 2.000 meter, 1.500 meter pun cukup. 1.000 meter pun cukup. 1.000 meter pun cukup. Gitu? Nggak usah langsung. Kalau kita makan beras, nggak makan beras ya, makan nasi ya. Makan nasi. Nasi satu kilo itu, saya sendiri sama istri saya lebih banyak makannya ya. Rata-rata 1 kilo itu bisa 3 hari habis beras. Ibu-ibu pasti tahu di sini. 1 hari bisa 3 kilo, 1 orang habis. Kalau satu keluarga isi 5 orang, ya kan? 1 orang berarti 1 bulan 30 kilo. Ya.
1 bulan 30, 10 Hmm. kilo, sorry. Saya bisa habiskan 10 kilo beras untuk saya sendiri satu hari. Satu hari Kita 10 kilo 1 beras. bulan, maaf, banyak banget ya. 1 bulan 10 kilo saya habis untuk saya sendiri, keluarga ada 5 orang, jadi satu bulan itu habis 50 kilogram beras. Ya ibu-ibu tahu ya, 50 kilogram itu beras habis 1 bulan. Nah, kalau 50 kilogram beras 1 bulan, satu keluarga bisa makan. 1 kali musim panen itu, padi, 1 kali musim panen itu 4 bulan. Gitu. Jadi dalam 4 bulan kita punya kebutuhan 50, 50, 50, 50. 200 kilogram kita bisa pakai, bisa habis dalam 4 bulan. Sementara satu kali musim tanam, 1 hektar itu sejelek-jeleknya bisa dapat 4 ton, 3 ton bayangkan. Jadi 1 hektar ini 10 keluarga kayak kita bisa makan. Bayangkan, 1 hektar. Jadi kalau untuk kita aja, 1000 meter sawah itu udah cukup. 500 juga sudah cukup sebenarnya. Apa artinya? Kita nggak usah mimpi gede-gede, harus bikin, wah, pantas lah orang kaya, harus kayak siapa tuh, Jenderal Susno Duaji dulu, jadi petani, oh jelas dia banyak duit. Bukan begitu. Kita memulai sesuatu asal kita punya niat, ya sederhanakan dulu hidup. Sederhanakan dulu, bukan sederhanakan cita-cita ya. Cita-cita kita harus diselaraskan untuk apa? Melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Anak saya masih punya cita-cita. Wah, kalau waktu dan banyak, kepingin jadi dokter, jadilah dokter. Tapi yang dokter hanya untuk memperkaya diri sendiri. Jadilah dokter untuk membantu orang-orang yang tidak mampu bayar kamu. Mau nggak jadi dokter kalau gitu? Kalau kita mau jadi dokter untuk orang-orang yang tidak mampu membayar kita, itulah hidayah. Ya. Kalau kita mau menjadi orang dokter, pebisnis dan sebagainya hanya untuk ambisi diri sendiri, kita tidak akan mencapai kepuasan. Nah, saya rasa Dan juga mungkin pesan terakhir untuk para ibu juga, untuk para perempuan ya, apalagi yang di kota nih. Mungkin untuk gimana sih caranya kok Sandy bisa berubah ya. Nah, harus berani untuk memilih lingkungan Anda ya. Enggak betul. semua orang harus ditemenin gitu ya. Karena Hati-hati dengan arisan yang salah. kebanyakan juga kita ini, saya dulu begitu. Semua orang bertemenin karena merasa empty. Jadi semua mau dimainin gitu supaya kelihatan gue nih banyak temen gitu ya. Nah, kita tuh harus tahu nggak semua orang kita temenin gitu. Dalam arti bukan karena akhirnya kok sombong banget nggak temenan. Enggak, karena kita harus tahu ya, kita main dengan siapa, lingkungan kita siapa. Nah, same bird flock together gitu. Biasanya lingkungan itu ya kita akan jadi seperti itu gitu ya. Nah, kalau saya mengambil suatu keberanian, apalagi saya ini orangnya sangat bersosialisasi sekali gitu. Setiap hari ada arisan zaman dulu, setiap hari harus nongkrong, harus clubbing, pokoknya itu udah kayak orang sibuk aja gitu ya. Dari siang, saya kan bangunnya siang dulu ya, jam 11, jam 12 baru bangun zaman dulu. Kalau sekarang waduh udah pagi lah. Jam 12 baru bangun, nanti jam 3 ke mall, habis jam 3, terus nanti jam 9 jam 3 ke mall, nanti jam 7, jam 8 ada arisan, nanti jam 10 udah ke clubbing. Jadi gitu tuh, itu untuk ngisi saya punya kehampaan. Tapi ternyata saya mengambil keberanian untuk enggak, saya harus mendetoks diri saya, memilih dengan siapa saya berteman dan berkawan, dan saya mencoba untuk menjadi teman suami saya gitu ya. Saya mencoba nih, udah ini teman saya gini ya. Meskipun ngeselin gitu, apalagi kalau nanya, aku pakai baju apa ya, aku mau gimana ya. Ini paling ngeselin karena selalu kalau ditanya baju, selalu pilihan baju dia tuh kalau menurut saya tuh kayak nenek-nenek gitu ya. Tetapi saya belajar suatu hal. Seorang istri itu harus dekat sama suami. Karena akhirnya saya merasa saya menjadi benar, saya nilai-nilai hidup saya menjadi benar lah gitu ya. Karena akhirnya saya bertanya dengan suami saya, karena tidak mungkinlah ada suami yang mencintai istrinya dan ingin menghancurkan properti kesayangannya dia gitu ya. Dia pasti akan memberikan yang terbaik gitu ya. Dan saya dulu kenapa saya suka tanya sama orang lain? Karena sama teman-teman arisan saya, teman-teman nongkrong saya, karena itu yang saya ingin dengar di kuping saya gitu. Menurut lu baju yang mana yang bagus ya? Yang itu, oh iya benar. Kalau tanya sama suami, menurut lu yang bagus yang mana? Yang gitu, ih kok kayak gitu gitu ya. Jadi mulailah dekat sama suami, pilihlah lingkungan Anda. Dan kalau saya sadar bahwa saya orang sakit sehingga saya butuh detox. Saya pergi ke desa bertahun-tahun
Akhirnya Untuk mungkin dikembalikan, untuk perkenalkan kembali. diubahkan gitu ya, di reinstall maybe, terus akhirnya sekarang saya bertemu dengan teman-teman saya tapi tetap pulangnya ke kampung, ke desa, karena menurut saya butuh desa ini, karena melalui desa ini saya selalu mengerti tujuan hidup saya, dan kalau saya tinggal di kota, waduh itu akan buyar lagi gitu ya. Jadi akhirnya saya sendiri jadi falling in love di desa, dan saya tetap ketemu sama teman-teman saya, tetapi saya nggak pernah telepon teman-teman saya setiap hari, karena saya tahu sebaik-baiknya teman-teman saya, mereka dekat sama saya tuh nggak pernah ngomongin kalau sekarang ya, ngomongin yang kosong gitu, nggak pernah. Melainkan ngomongin kehidupan. Tetapi pasti namanya juga kita manusia ya, pasti di saat kita telepon mereka tuh pasti ada aja gitu ya, eee, apa ya namanya, yang keluar dari mulut mereka yang akhirnya bisa membuat kita jadi tidak mengerti makna hidup. Jadi setiap hari pun saya nggak pernah telepon teman saya gitu. Jadi kalau butuh aja saya telepon, karena saya tahu saya nggak kuat. Kalau saya tahu saya kurang kuat. Jadi kalau saya lagi kuat baru saya telepon, "Eh apa kabar? Gini 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 gini," gitu. Jadi akhirnya saya merasa bahwa inilah teman saya. Inilah teman sejati saya gitu ya. Dan disinilah saya menemukan